Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dengan NIM 238109030 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 5. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Retorika Pendidikan. Langsung aja di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Suara Kecil yang Bisa Membawa Perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Retorika Pendidikan serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan berkesempatan di acara yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, seringkali kita berpikir bahwa untuk mengubah dunia itu kita harus menjadi seseorang yang hebat, punya jabatan yang tinggi, suaranya lantang, atau kekuasaan yang besar. Padahal sesungguhnya perubahan yang besar itu sering lahir dari hal-hal yang kecil, suara yang kecil, yang berani berbicara melalui hati gitu, hati yang tulus. Coba kita lihat dari sekitar kita, bukankah banyak hal yang besar gitu dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu. Misalnya nih, dari seorang siswa yang dia itu berani menyampaikan kepada temannya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terus juga dari seorang remaja misalnya, dia itu untuk memilih jujur, walaupun sebenarnya jujur itu tidak mudah gitu ya untuk disampaikan gitu ya. Terus juga dari anak muda misalnya yang dia itu ingin berpendapat, sedangkan pendapat dari orang lain itu banyak gitu ya. Jadi dari situ aja dia itu sudah berani untuk menyampaikan sesuatu. Itulah contoh nyata bahwa suara kecil pun bisa membawa perubahan asalkan kita menyampaikannya itu dengan tulus dan penuh makna. Teman-teman yang saya cintai, kita itu hidup di zaman dimana suara kita itu bisa didengar di mana saja gitu. Hanya dengan satu klik saja nih, kita media sosial itu bisa membuat kita itu mudah didengar gitu. Tapi ya sayangnya gitu, tidak semua suara yang digunakan untuk kita menyuarakan itu tidak semuanya dipakai untuk ke hal-hal yang menjadi kebaikan gitu. Ada yang menggunakan kata-kata itu untuk menyakitkan, terus untuk menebar kebencian, bahkan menjatuhkan orang lain gitu. Padahal kekuatan kata itu sebenarnya seharusnya gitu ya digunakan untuk membangun kepercayaan, bukan untuk menghancurkan seseorang gitu. Nah, dari kata-kata itu kayak sebenarnya cerminan hati gitu. Jadi saat hati kita lagi baik, jadi kata yang keluar pun akan menjadi baik gitu, akan menjadi menyenangkan orang-orang gitu. Tapi saat hati kita penuh dengan amarah, kata-kata yang muncul juga akan membuat seseorang itu tidak enak gitu, melukai hati seorang gitu. Nah, maka dari itu retorika di sini itu bukan hanya tentang bagaimana sih berbicara dengan lancar, tapi bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik kayak gitu. Hadirin yang berbahagia, jangan pernah meremehkan suara kita sendiri. Mungkin emang suara kita itu terdengar sangat kecil gitu ya, tapi jika diucapkan dengan kejujuran, ia itu bisa mengubah, maksudnya kayak mengunggah banyak hati. Jadi ingat ya, yang penting itu bukan seberapa keras kita bicara, tetapi seberapa dalam apa yang kita sampaikan itu bermakna dan bisa disampaikan kepada banyak orang. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Yang pertama, kita bisa berani menyampaikan pendapat di kelas dengan sopan, terus mengajak teman berbuat baik tanpa kita menghakimi itu gitu. Yang ketiga itu menenangkan seseorang lewat kata-kata yang lembut gitu. Nah, jadi dari ketiga itu tuh bentuk kecil dari retorika dalam kehidupan nyata. Nah, jadi bagaimana kita itu memakai kata-kata untuk membawa kebaikan, bukan sekedar berbicara kayak yang gak jelas dan tanpa arah, tanpa makna kayak gitu. Teman-teman semua, dunia ini tidak butuh lebih banyak lagi orang yang pandai bicara tanpa makna. Jadi dunia ini itu lebih butuh orang yang berani berkata benar, berkata lembut, berkata jujur, walaupun suaranya itu sangat kecil gitu kan. Karena dari suara yang kecil aja, suara yang jujur, suara yang tulus akan lahir perubahan yang sangat besar yang menginspirasi banyak orang kayak gitu. Akhir kata,
Jadi mari kita jadikan setiap kata yang kita ucapkan itu sebagai sumber kebaikan. Gunakan suara kita itu untuk menguatkan seseorang, bukan untuk merendahkan seseorang. Jadi gunakan kata-kata kita itu untuk menyemangati, bukan untuk menyakiti. Karena pada akhirnya suara kecil yang lahir dari hati yang tulus itu akan lebih berpengaruh daripada teriakan-teriakan orang yang ngobrolnya itu kayak penuh dengan kesombongan kayak gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman serta Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bahwa semua itu tidak selalu dari hal-hal yang besar, melainkan dari hal-hal yang kecil pun akan bisa merubah keadaan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.